Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sini mau ditegaskan dengan jelas siapa diri Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Dia adalah Tuhan pada hari Sabat. Dengan kata anak manusia berarti dia yang ditunggu-tunggu. Karena kalau kita mengatakan anak manusia, gelar itu bisa kita temukan dalam surat atau dalam kitab Daniel. Di sana anak manusia yang turun pada akhir zaman yang akan mengadili semua bangsa. Ibu, bapak, saudara terkasih, ini pewahyuannya. Nah sekarang, kalau pewahyuannya seperti itu, pesan ini itu mau untuk apa bagi kita tentang hari Sabat ini? Begini, ibu, bapak, saudara terkasih, kadangkala orang Farisi di sana mementingkan soal hari Sabat. Tetapi ternyata dalam dia mementingkan hari Sabat bukan berdoa, istilahnya dirinya berdoa dan fokus mau berelasi dengan Allah di dalam bait Allah atau di dalam sinagoga atau di dalam kehidupan upacara hari Sabat yang mereka lakukan. Ternyata mereka justru orang-orang Farisi itu malah mau menilai orang lain. Jadi dia justru mau bertindak seolah-olah seperti Allah. Karena orang yang bisa menghakimi, orang yang bisa menilai hanyalah Allah semata. Karena kita semua orang mempunyai kelemahan, mempunyai keterbatasan, mempunyai kekurangan, mempunyai kesalahan. Dan Allah lah yang menghakimi. Hakim yang paling utama adalah Allah. Jadi orang Farisi dengan dia menilai murid Tuhan Yesus itu malah makan dari bulir-bulir gandum, berarti tampak dia menilai sesuatu. Jadi kita bisa melihat, ibu, bapak, jadi pada hari Sabat orang Farisi bukan untuk justru menghormati hari Sabatnya, tapi dia justru bertindak lebih jauh, yakni sebagai hakim, seolah-olah menjadi menghakimi murid dari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan bahwa saya adalah Tuhan dari hari Sabat. Untuk mengatakan bahwa pada hari Sabat itu hendaknya orang sadar bahwa orang mau untuk dekat dengan Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, orang bisa melakukan apa saja yang sesuai dengan yang selaras dengan kehendaknya, asalkan dia tidak melakukan dosa yang betul-betul menjauhkan dia dari Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau kita menghormati misalnya hari Minggu kita juga harus tetap fokusnya kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, kita tidak membersihkan raga kita, tapi juga membersihkan hati kita. Supaya Tuhan layak dan pantas untuk bertahta di dalam hati kita. Dengan hati, istilahnya tempat tahta Tuhan itu ada, kita bisa nantinya dalam kehidupan sehari-hari melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan menjadi penghakim bagi sesama kita, tapi menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan seperti itu, kita akan bisa membangun masyarakat yang betul-betul masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang bertuhan, karena orang saling memperhatikan satu sama lain. Orang bertuhan tidak identik atau tidak sama dengan orang beragama. Karena belum tentu orang yang beragama itu juga senantiasa membawa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia hanya membawa agamanya. Artinya simbol-simbol agamanya yang lebih dikedepankan bukan kasih,
bukan pewartaan yang membuat orang mengalami damai, mengalami nyaman. Nah, maka ini teguran. Orang Farisi kesana kemari pada saat hari Sabat itu, dia membawa simbol-simbol keagamaannya, sehingga seringkali dia justru juga dalam bacaan Injil ini tidak membawa damai bagi sesamanya yang sama-sama Yahudi. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka sekarang bagi diri kita, mampukah kita tidak bertindak seperti orang Farisi dalam bacaan ini? Yakni kita mencoba, kalau kita mau fokus kepada Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan masuk dalam hati kita, untuk Tuhan mempengaruhi seluruh pikiran, hati, tindakan kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Selamat merenungkan.